Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam streaming online ibadah pada hari ini. Kita berbahagia Tuhan mengizinkan kita, memberikan hari dan waktu kepada kita untuk beribadah kepada Dia sebelum kita mulai minggu yang baru. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan kepada saudara sekalian yang memiliki anak-anak sekolah minggu, harap saudara mengajak anak-anak saudara bergabung di dalam sekolah minggu online. Alamatnya www.icsj-sundayschool.weebly.com classes.html. Kami berharap saudara dapat mengajak anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama online dalam hari ini. Saudara, mari bersama-sama kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Kebaktian pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, pemazmur mengajarkan kita bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab itu hari ini kita memilih sebuah lagu yang sangat indah, yaitu dikarang oleh Beethoven. Kita akan bersama-sama menyanyikannya sebagai lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Allah Bapa Kami Puja. Putra
sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah dan kami puja. Putra Allah yang Maha Kudus, yang menebus dosa kami yang kami sembah. Roh Kudus, Roh Penolong yang menghibur kami sembah. Ya Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah kiranya kami anak-anak-Mu bersukacita di dalam kasih yang pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sebab itu sebelum kami memulai pada hari Minggu ini, kami boleh bersembah sujud di hadapan Tuhan, bersukacita memuji-muji nama-Mu, sebab Engkau yang begitu suci, begitu maha kuasa. Engkau adalah juga yang menolong kami, yang mempedulikan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami. Sebab itu kami ingin beribadah pada hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami boleh menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pimpin kami. Amin. Oh, magibri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, kemuliaan. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca sebagian daripada firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama membacakan Mazmur Daud ini. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita melanjutkan dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu berjudul Kasih Allah. Di sini kita akan memproklamirkan dan kita akan menyanyikan betapa besar kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat
dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, begitulah besar akan kasih Allah. Sebab itu Dia peduli terhadap kita. Sebab itu hari ini mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita naikkan doa syafaat, doa seru sedan kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mengenal akan kasih Allah. Kasih Tuhan yang luar biasa, tinggi, dalam, dan luas. Hari ini ya Tuhan, izinkan kami untuk boleh bersama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang memperdulikan kami, yang mengasihi kami. Walau kami tinjau diri kami, siapakah kami ini? Tapi kami melihat bagaimana Tuhan memberikan arti di dalam kehidupan kami, memberikan pertolongan kepada kami. Ya Tuhan, hari ini izinkan kami boleh menyampaikan seru sedan kami. Kami memohon ya Tuhan, di dalam masa pandemik COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberikan kelepasan kepada umat manusia. Di dunia ini kami menderita akan virus yang belum kami kenal, yang belum kami temukan vaksin dan pengobatannya. Tapi virus ini merajalela dengan begitu cepat sekali, dengan sangat mata rantainya tidak terlepas satu dengan yang lain, sehingga memporak-porandakan akan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan wisdom, kebijaksanaan kepada setiap pemimpin dunia akan masalah musibah yang menimpa warga mereka di seluruh dunia ini, dan juga impact daripada kemelorotan di dalam segi ekonomi akan menghantar kepada musibah kemelaratan di seluruh muka bumi. Sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mengasihani kami. Izinkan kami ketika kami memiliki waktu untuk hidup ini, supaya kami boleh memiliki wisdom untuk melanjutkannya, untuk juga dapat bersatu bangsa dengan bangsa yang lain untuk memerangi akan COVID-19 ini. Bapa, biarlah kiranya Engkau sendiri dengan kuasa-Mu boleh membuka tingkat-tingkat pengetahuan kepada ilmuwan, kepada researcher yang terus menyelidiki bagaimana menanggulangi akan musibah pandemik ini. Bapa, kami juga mohon kiranya Tuhan boleh memakai para pemimpin negara supaya mereka menjauhkan diri dari politik kotor, tapi bekerja keras bagaimana untuk dapat mengatasi pandemik ini. Bukan saja bagi negara mereka, tapi juga bagi dunia. Tuhan berikan wisdom yang daripadamu. Dan biarlah kiranya pemimpin negara boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, menghadapi apa yang luar biasa, di luar pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Tapi Tuhan menjadi penolong, dan Tuhanlah sebagai sumber yang kami boleh bergantung. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong kami. Di dalam dunia ini, Tuhan telah menciptakan begitu banyak warna kulit dan ras. Tidak ada hak bagi kami untuk mendiskriminasikan. Tapi biarlah kiranya hal ini tidak menjadi memberikan satu suasana dipergunakan oleh yang jahat untuk mengambil kesempatan untuk berbuat jahat kepada sosial, kepada penduduk dunia ini. Sebab itu kami berdoa, biarlah kiranya
walaupun dengan kebijaksanaan yang langkah-langkah yang diambil daripada pemimpin dunia untuk menghilangkan akan diskriminasi. Karena Tuhan mengindahkan, bagi Tuhan semua warna kulit adalah indah dan sungguh Engkau cintai. Sebab itu patut kami mencintai dan mengasihi mereka daripada kacamata Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya Tuhan jauhkan kami dari yang jahat. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka yang memiliki kuasa yang diembankan oleh Tuhan sendiri untuk mereka benar-benar dapat mengambil kebijaksanaan yang secara serius untuk memberikan peace, damai kepada setiap mereka yang hidup di dalam dunia ini. Bapa, tolonglah kami untuk bersama-sama sebagai dunia ini, walaupun dibatasi dengan border dan negara-negara dan peraturan-peraturan yang berbeda. Tapi biarlah kasih kami, kasih Tuhan boleh dipancarkan over the border, tidak melihat akan batas. Sebab itu kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk perkumpulan, congregation daripada gereja yang juga akan kami memulai kembali. Tapi kami akan mengetahui juga kiranya supaya kami tidak menjadi bagian atau participation daripada mata rantai daripada penyakit dan virus ini. Sebab itu biarlah kami boleh bersama-sama berusaha mencegahnya, tapi juga boleh kami bercongregate atau bersekutu di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami dalam hal ini. Biarlah kasih Tuhan boleh mendengar akan doa dan seru sedang kami ini. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu, Penuhiku dengan firman-Mu. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan yang berjudul Mazmur 23 yang akan disampaikan oleh penginjil Emil Cheng. Mari kita menyediakan hati kita. Saudara-saudara, Mazmur 23 ini gambarannya adalah seperti pemelihara kuda yang menaruh tapal kuda pada masing-masing kaki dari kuda tersebut. Memang pada saat tapal itu ditaruh di tiap-tiap kaki, maka akan dibersihkan lebih dulu kaki dari kuda itu, diratakan sedemikian rupa dan terasa sakit juga. Dan setelah itu dengan menggunakan paku, maka tapal tersebut dipakukan di tiap-tiap kaki kuku kuda tersebut. Nah, saudara, Mazmur 23 ini juga menggambarkan hal yang sama, yaitu seperti Tuhan menaruh sesuatu di dalam hidup kita ini. Ada lembah bayang-bayang maut, tetapi di sisi lain setelah melewati lembah bayang-bayang maut, sampailah di dalam satu tempat yang indah yang bernama padang yang berumput hijau.
ada kesakitan, ada ketakutan, ada air mata. Dan kita berpegang seolah-olah kita memegang tangan Sang Gembala yang agung itu. Seolah-olah kita tidak mau melepaskannya. Karena kita takut, kita gemetar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan yang disebut Gembala itu memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita. Sampai kita melewati lembah bayang-bayang tersebut. Sampai kita sampai di padang yang berbukit hijau. Seorang sahabat saya itu menciptakan lagu. Dan saya masih ingat kata-katanya yang berkata, ku dituntun, ku dijunjung, ku tempat yang lebih baik, ku diangkat, ku dituntun, sampai dah lebih tinggi. Kira-kira begitu saudara-saudara. Saya masih ingat-ingat, lupa kata-kata lagu tersebut. Tapi saya apresiasi lagu tersebut yang menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah saudara-saudara, di dalam kitab Sakaria pasal 13 ayat 7 itu dikatakan bahwa Yesus Kristus yang dipanggil, yang disebut sebagai Misaya atau Mesias itu adalah gembala. Di mana gembala tersebut itu dianiaya, didesah seperti seekor domba yang geluh, yang tidak mengatakan apa-apa, kemudian dibunuh. Setelah sang gembala itu dibunuh, maka domba-domba itu tercerai-berai kemana-mana, saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi sentral atau pusat daripada berita pada pagi hari ini, yaitu pekerjaan gembala. Apa yang dilakukan gembala di dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah, yang paling hina. Satu pekerjaan yang tidak menjadi prioritas atau pilihan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Karena mereka bukan saja menghadapi satu kenyataan bahwa pekerjaan gembala itu adalah kelas yang paling rendah di struktur masyarakat, tetapi juga pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang berat, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan bahaya. Tetapi ini mengkisahkan tentang betapa hati Tuhan itu baik. Dia mengambil pekerjaan yang paling rendah, yang paling hina. Bahkan di tengah-tengah tantangan saat dia mengerjakan pemeliharaan terhadap domba-domba itu, dia mati dan menyerahkan nyawanya untuk tujuan yang utama dan terutama, bagi keselamatan seluruh domba dan pemeliharaan bagi domba-domba tersebut. Jadi di dalam Mazmur 23 ini, saudara-saudara, itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang besar, tidak mempertahankan keagungannya sebagai Allah Tritunggal, kemuliaannya sebagai pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, kemuliaannya tinggal di dalam suasana sorgawi yang besar. Tetapi dia mengosongkan diri, mengambil pekerjaan yang paling hina, yang dikisahkan oleh Rasul Paulus. Dia itu menjelma, bahkan menjadi seperti seorang budak, menjadi seorang hamba. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk memelihara domba-dombanya saat seperti itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ungkapan yang pertama dari Mazmur 23 itu disebutkan, Tuhan adalah gembalaku. Ini kita fokus bukan hanya pada Tuhan adalah gembala, tetapi mari kita fokus pada satu kata yang disebutkan, Tuhan adalah gembalaku. The Lord my shepherd. Jadi ada real dan personal care
yang dialami oleh seekor domba. Dan inilah yang akan kita kupas pada bagian yang pertama, saudara-saudara. Jadi istilah Tuhan adalah gembala-iku itu menyatakan adanya satu feeling of having personal and loving care di tengah-tengah jutaan ribu domba-domba Tuhan yang tersebar di seluruh bumi ini. Jadi di tengah-tengah domba yang banyak, di tengah-tengah domba yang bervariasi, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan salah satu domba itu adalah saudara. Salah satu domba itu adalah anak saudara. Salah satu domba itu adalah suami atau istri saudara, dan salah satu domba itu juga adalah saya. Dan masing-masing domba ketika mereka mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, satu feeling, satu sense of personal care dan loving care itu dialami, saudara-saudara, di tengah jutaan ribuan juta domba-domba yang tersebar di muka bumi ini. Kita masih bisa merasakan hubungan yang pribadi antara kita dengan Tuhan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang hilang di tengah-tengah gereja. Pada saat saudara itu mendatangi mega church atau gereja yang besar, perasaan yang harus saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara itu dimiliki oleh para gembala di sana? Dan gembala itu merasa memiliki saudara secara pribadi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua ialah, apakah ketika saudara berada di dalam gereja tersebut, apakah engkau merasakan adanya sense of personal and lovely care yang diberikan oleh gembala di tengah-tengah ribuan jemaat Tuhan yang hadir di dalam gereja tersebut setiap minggunya? Apakah di tengah-tengah ribuan orang yang hadir mengikuti kebaktian itu, salah satu adalah saudara? Apakah saudara memiliki apa yang disebut personal and loving care dari gembala tersebut? Jawabannya mungkin iya, jawabannya mungkin tidak. Tetapi saudara tidak bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku sebelum saudara memiliki apa yang disebut the nature of being a sheep. Satu natur, satu hakikat untuk menjadi seekor domba secara alamiah. Mengapa saya garis bawahi hal seperti ini, saudara-saudara? Oleh karena memiliki the sense of nature of a sheep itu adalah satu kesadaran, adalah satu pengertian, adalah satu sense di mana domba itu adalah bodoh. Oleh Aristotle disebutkan, saudara-saudara, domba itu selain bodoh dan suka, bahasa Jawanya suka ngeluyur, suka pergi kemana-mana, tetapi tidak bisa balik sendiri. Dan yang kedua, domba itu stubborn. Tidak mau mendengar. Dia berkutat kepada pendiriannya sendiri, tidak mau open-minded, saudara-saudara. Dia merasa apa yang dia lakukan itu selalu benar. Dan inilah by nature sifat-sifat domba itu seperti itu. Dan yang lebih celaka, saudara-saudara, pada saat domba itu menghadapi bahaya, dia tahu ada di depan bahaya. Misalkan dia sedang berhadapan dengan seekor singa, dia tidak bisa melarikan diri, saudara. Dia hanya menunggu di situ dengan kaki gemetar, tetapi tidak bisa apa-apa, tidak memiliki idea untuk melarikan diri sebelum domba itu datang, melempar dia, mengusir dia, kemudian dombanya itu menghadapi si singa. Tapi domba itu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Oleh sebab itu, sebelum saudara mengatakan, Tuhan Engkau adalah gembalaku, kita perlu memiliki a sense of the nature of a sheep. Satu sense
By nature kita adalah seekor domba yang bodoh, yang tidak berdaya apa-apa. Jadi kesimpulannya apa saudara-saudara? Kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, kita harus menyadari lebih dahulu kita seperti domba yang bodoh, yang stubborn, yang mencari jalan sendiri tetapi tidak bisa pulang, yang tidak bisa menyelamatkan diri di tengah-tengah bahaya. Walaupun pada saat itu ada maut yang akan membinasakan kita, kita tidak bisa melarikan diri karena itu adalah the nature of a sheep. Karakter atau hakikat daripada seekor domba. Tapi Tuhan itu bukan saja memelihara saudara-saudara, tetapi membela saudara-saudara dengan cara yang sangat ajaib sekali. Yang kedua, bukan disebutkan Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua adalah takkan kekurangan aku. Sangat indah sekali saudara-saudara. Yang disebut takkan kekurangan aku itu domba-domba memiliki perasaan yang disebut heavenly contentment. Satu perasaan atau kepuasan surgawi. Jadi pada saat mata kita ini seolah-olah memandang Tuhan, Tuhan kau adalah gembalaku. Dan kita bersinar terang wajah kita. Dan ada gelombang kehangatan mengalir dari hati kita. Dan meletuplah satu confession. Satu pengakuan. Satu affirmation. Satu peneguhan. Tuhan, karena engkau adalah my personal and real shepherd, maka aku tidak kekurangan. Aku puas dan aku tidak mengharapkan, aku tidak menginginkan, aku tidak memiliki the desire of the heart untuk mencari yang lain-lain lebih daripada apa yang telah diberikan oleh engkau sebagai gembalaku. Apa yang engkau berikan kepadaku Tuhan, itu more than enough. Itu lebih daripada segala sesuatu. Ini yang disebut a feeling and perasaan containment, suatu kepuasan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat kita memiliki perasaan ini adalah akhir daripada kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan di dalam hidup saudara dan di dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat luar biasa saudara-saudara. Karena pemeliharaan dari Sang Gembala itu merupakan satu akhir kelaparan kita. Satu akhir daripada kehausan kita. Satu akhir daripada kita punya journey of life yang berhadapan dengan onak dan duri. Yang menghadapi padang pasir yang bergelombang. Yang menghadapi panas terik tanpa daya. Yang menghadapi hujan badai tanpa bisa melarikan diri. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang bukan saja memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan fisik, kebutuhan rohani. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara. Dia membutuhkan hal yang paling pertama dan utama di dalam hidup kita. Yaitu memberikan dirinya sendiri. Hidupnya. Nyawanya ganti nyawa kita. Tangannya sebagai gembala yang selalu melindungi kita itu. Memelihara kita dari awal kita berjalan dengan Kristus. Sampai kepada perjalanan yang akhir. Di mana kita berjumpa dengan Dia selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menyebutkan takkan kekurangan ini mengkisahkan tentang perut yang kosong. Di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan perut yang kosong. Kalau perut yang kosong itu bergesekan begitu saudara. Sehingga timbul pendarahan dari kita punya dinding lambung. Kemudian kalau perut yang kosong itu asam di dalam lambung itu naik. Dan terjadi kepedihan yang luar biasa di dalam lambung kita tersebut. Dan ini dikatakan saudara-saudara yang disebut kekurangan. Itu gambarannya di dalam bahasa Ibrani yaitu perut yang kosong. Dan menurut apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya tetapi perut orang fasik menderita kekurangan.
Kekurangan perut orang fasik. Jadi dikatakan orang yang tidak terpelihara. Domba-domba Tuhan yang tidak terpelihara. Itu seperti perut yang kosong. Dan hidupnya seperti orang fasik. Kenapa dikatakan hidupnya seperti orang fasik? Oleh karena perutnya kosong, dia hidup di dalam kekurangan. Dia tidak pernah menikmati mana sorgawi. Tidak pernah menikmati apa yang disebut berkat sorgawi di dalam arti yang real. Di dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga pada saat dia datang ke gereja, dia bukan mencari Tuhan. Dia bukan menginginkan apa yang diberikan oleh gembala. Tetapi dia menginginkan apa yang bisa mengenyangkan perutnya. Saudaraku, ini berbeda. Yang dikatakan oleh Amsal ini. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi orang fasik menderita kekurangan. Di dalam Tuhan sebagai gembala kita, saudara-saudara. Firman Tuhan itu secara ajaib dan luar biasa. Dia mengatakan, oleh karena engkau adalah gembalaku, aku tidak kekurangan suatu apapun. Apa yang engkau berikan kepadaku memuaskan hidupku. The end of my need. Akhir dari apa yang menjadi kebutuhan saya. Satu firman Tuhan yang menyentuh hati. Jadi takkan kekurangan itu, saudara-saudara, di dalam Nehemia pasal 9 ayat 21 itu dijelaskan dengan baik. Selama 40 tahun engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Jadi pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Walaupun medannya sangat sulit. Tetapi pemeliharaan gembala itu cermat. Pemeliharaan gembala itu tidak pernah berhenti. Walaupun Israel berkeluh kesah. Walaupun mereka memberontak kepada Tuhan. Walaupun mereka mendirikan patung lembu emas. Mengkhianati Tuhan, mencaci maki Tuhan. Meminta merengek-rengek supaya dibalikkan kembali ke tanah perbudakan. Lebih baik menjadi budak asal perut kenyang daripada mati di padang pasir. Hanya untuk memenuhi janji daripada Tuhan. Saudara-saudara, gambaran yang luar biasa. Mereka menuntut perut kenyang. Mereka meminta kepuasan badania. Mereka mencari kepuasan duniawi. Tetapi jawaban yang sangat mengejutkan, jawaban yang sangat menyedihkan yang diberikan oleh firman Allah. Engkau tidak akan selesai rasa hausmu oleh karena dunia ini. Karena dunia tidak bisa memberikan air yang membuat engkau berhenti haus. Kalau engkau mengejar apa yang bisa memenuhi perutmu, engkau tidak akan pernah dapat selesai kenyangnya pada saat engkau makan apapun dan memiliki apapun yang berasal dari dunia ini. Karena dunia tidak bisa memberikan mana sorgawi yang mengenyangkan, yang memuaskan engkau. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Ini ada peringatan besar bagi gereja Tuhan. Ada peringatan besar bagi hamba-hamba Tuhan yang dituliskan di dalam Yehezkiel pasal 34. Dikatakan, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Banyak terjadi, saudara-saudara, sangat mengerikan dan sangat memilukan hati. Ada domba-domba Tuhan hidup di dalam gereja-gereja yang besar. Mereka kelaparan. Perut mereka kosong. Mereka disentuh, dinabobokkan dengan janji-janji dari mimbar. Bahwa di dalam Tuhan kau akan memiliki kelimpahan hidup yang luar biasa. Yang miskin menjadi kaya. Yang sakit langsung sembuh. Dan kau akan menerima sorga di dalam dunia ini. Mereka tidak digembalakan, saudara-saudara. Banyak gembala-gembala itu menggembalakan dirinya sendiri. Mencari kepuasan bagi dirinya sendiri. Peringatan dari Tuhan. Kamu menikmati susunya dari domba-domba itu. Dan dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan.
Kedinginan karena bulunya engkau ambil. Anak-anaknya mereka mati karena susunya kamu sedot. Kamu nikmati sendiri. Engkau jadikan domba-domba itu seperti sapi perahan. Yang hanya untuk menghidupi gembala-gembala tersebut. Peringatan daripada Tuhan. Tuhan juga mengatakan, gembala jadi lintah yang menghisap harta para domba. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saudara-saudara, ini kenyataan yang kita lihat di dalam gereja-gereja Tuhan. Bahkan ada salah satu teman saya, saudara-saudara, di gereja yang besar. Saudaranya mati. Gereja tidak tahu. Dan gembala tidak tahu. Ada satu gereja. Di mana salah satu anggotanya memiliki keluarga. Dan anak satu-satunya dari keluarga itu. Meninggalkan gereja. Hidup diikat oleh narkotika. Dan suatu hari anak ini didapati mati karena bunuh diri. Dan gereja pun tidak tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gembala menjadi lintah yang menghisap harta para domba. Dan hidup mereka diinjak-injak. Dan mati. Mereka seperti seekor ayam yang mati di lumbung padi karena kelaparan. Sedangkan gembala-gembalanya naik Rolls Royce, naik mobil-mobil mewah. Istrinya seperti toko emas berjalan. Sini ada, semua ada gede-gede lagi. Jalan kloneng. Anak menantu semuanya hidup di dalam kemewahan. Tetapi dombanya diinjak-injak dengan kekejaman mereka. Membiarkan domba mati asal uang kolektor tidak berkurang. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Kata firman Allah. Terjadi penyesatan. Dan manipulasi berita firman Allah. Dan firman Allah mengatakan, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Tidak peduli domba-domba itu sesat atau bagaimana. Tidak peduli domba-domba itu diberi makan yang cukup puas dengan firman Allah. Tidak peduli saudara-saudara. Yang mereka pedulikan adalah memanipulasi firman Allah ini sedemikian rupa untuk kepentingan uang. Untuk kepentingan harta. Maka firman Tuhan ini mengatakan demikian. Tuhan akan menghukum dan Tuhan akan menjadi gembala sendiri. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku, kata firman Tuhan, akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Hingga aku tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan. Aku sendiri akan memperhatikan. Aku sendiri akan memelihara domba-dombaku. Dan mencarinya. Berita yang luar biasa. Kalau saudara melihat. Ada gembala di dalam tanda kutip. Yang tidak memberikan makanan yang terbaik bagi saudara. Firman Allah. Dan tidak membaringkan saudara di dalam tempat yang the best ever di dalam hidup mereka. Yaitu ribaan Tuhan, pelukan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara-saudara perlu berpikir dan bertanya, apakah mereka adalah gembala yang baik. Sebab kalau gembala itu adalah gembala yang baik, firman Tuhan itu berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini adalah an excellent care of baby sheep. Satu pemeliharaan yang luar biasa, yang ajaib. Yang diberikan oleh gembala
kepada domba-domba yang masih bayi, yang kecil. Jadi seperti kita ini ada di dalam gendongan gembala gini saudara. Dan pelukan domba itu begitu lembut. Ya. Extra careful di dalam membopong kita ini. Sangat berhati-hati. Setelah kita merasa aman, kita berhenti dari seperti saya sering menyanyi pada waktu saya menggendong anak saya. Tidur-tidur gitu ya. Tidurlah nak manis, karena hari sudah malam. Jangan engkau menangis. Setelah dia tertidur. Kemudian dengan extra carefully, saya membaringkan anak saya di tempat yang empuk dan di tempat yang aman. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dari padang gurun aku membesarkan engkau. Engkau seperti bayi di dalam pelukanku. Di dalam gendonganku, di dalam pelukanku. Aku membimbing engkau melewati padang gurun yang keras. Padang gurun yang luar biasa kejam dan jahatnya. Dan melewati padang gurun itu 40 tahun lamanya. Mengajar, mendidik, mentrain engkau sedemikian rupa. Tetapi engkau seperti bayi di dalam pelukanku. Sampai ketika melewati padang gurun itu. Sampailah di tempat yang aku janjikan. Yaitu tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Dan aku membaringkan engkau di tempat itu. Itulah yang disebut padang yang berumput hijau. Jadi pemeliharaan Tuhan kepada domba yang kecil. Yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana yang tangan kiri. Tidak bisa membedakan ini ajaran yang benar atau ini ajaran yang sesat. Yang tidak bisa mengetahui ini domba yang benar atau domba yang menyesatkan. Yang tidak bisa mengetahui ini gereja yang benar atau gereja yang sesat. Tidak bisa tahu. Sebab mengapa? Masih di dalam status sebagai domba yang bodoh, yang kecil, yang tidak tahu apa-apa, yang lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. I promise you, I give you an excellent care ever to you, my dear baby. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini adalah pemeliharaan Tuhan yang super tender. Yang dibarengi dengan merciful love. Kenapa saya menyebutkan merciful love? Kenapa tidak dibarengi dengan love, tapi merciful love? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan itu selain mengasihi, tetapi kasihnya itu dibalut, didorong juga dengan welas asih dan belas kasihan yang diberikan kepada para dombanya yang masih kecil. Jadi dia itu memeluk kita di dalam tenderness and merciful love. Dan kita bisa menikmati dengan baik. Saudaraku, Yesaya pasal 40 ayat 11 mengatakan demikian. Seperti seekor domba yang mengembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba yang sudah tua, renta dan tidak berdaya itu dituntunnya dengan hati-hati. Jadi di pangku, dihimpun, dan dikatakan dituntun dengan apa? Dengan hati-hati. Kalau hati-hati itu ditulis dengan simbol, dengan emoji gitu ya. Maka hati itu akan bergambar hati manusia 2 kali. Artinya apa? Aku memberikan hatiku kepadamu. Ini harus kita akui saudara-saudara, domba-domba itu stubborn, bodoh. Tidak tahu mana yang baik, tidak mau yang jahat. Dibawa ke padang berumput hijau, tidak semua domba itu mau. Sebagian besar dari domba yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa itu mengatakan, aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau. Dibawa ke tanah perjanjian.
yang penuh dengan susu dan madu, yang bebas daripada perbudakan, menjadi bangsa yang besar, yang disebut bangsa milik Allah, bangsa pilihan Allah. Tapi mereka memberontak, saudara-saudara. Mereka berkeluh kesah, saudara-saudara. Mereka mengangkat tangan mencaci maki Tuhan, saudara-saudara. Pada saat Musa pemimpin mereka hanya meninggalkan mereka 40 hari lamanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkhianati Tuhan, mengumpulkan emas, kemudian membangun lembu emas. Kemudian mereka menyembah lembu itu. Dan pikiran dan hati mereka selalu rindu akan tanah perbudakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh domba yang setia ini? Tuhan dengan faithfully and patiently, Dia menggendong kita. Walaupun kita meronta-ronta bagaimana, saudara, Tuhan memeluk kita dengan lembut. Dan Tuhan mengatakan, I promise you, aku akan membaringkan kau di padang yang berumput hijau. Berhentilah menangis, berhentilah berontak, karena aku gembalamu yang baik. Dan Tuhan menjanjikan apa yang disebut di dalam Alkitab itu, di dalam bahasa yang lebih dalam adalah the concept of prosperity in the mind of God. Pengertian tentang prosperity, tentang kelimpahan, kenikmatan yang luar biasa. Tetapi kenikmatan atau prosperity atau kelimpahan yang keluar, yang didasarkan dari the mind of God, dari pikiran Allah. Artinya apa? Kalau aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, dipastikan kelimpahan itu tidak akan menyakiti engkau. Kelimpahan itu tidak akan merubah karaktermu menjadi karakter yang greedy terhadap hal-hal duniawi. Apa yang diberikan dari pikiran Allah, dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah sebagai gembala yang baik, yang memiliki hati gembala, yang mengasihi domba-dombanya, bahkan mengosongkan diri, tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah yang mulia, mengosongkan diri menjadi budak, mengambil bagian yang paling rendah di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan the best prosperity according to the mind of God. Yaitu kelimpahan yang tidak tidak menghancurkan hidupmu. Oh saudara-saudara, apa yang dimaksud? Yang dimaksud ialah banyak hal-hal yang disebut kelimpahan, kekayaan, kepemilikan segala macam. Banyak hal yang kita miliki, yang kita pikirkan itu justru membinasakan, menghancurkan hidup seseorang. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan yang disebut the prosperity, dikatakan di dalam firman Tuhan, prosperity yang dimaksud itu adalah begitu saudara melihat, dicatat di dalam Yesaya pasal 67 ayat 14. Begitu saudara melihat prosperity according to the mind of God, maka muncullah, meluaplah, meledaklah sesuatu di dalam jiwa dan hati kita. Yaitu ledakan sukacita yang besar. Sukacita karena apa? Melihat apa yang dipikirkan oleh Allah jauh daripada pikiran manusia. Apa yang dirancangkan oleh Allah jauh daripada rancangan manusia. Yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang disebut the concept of prosperity according to the mind of God. Oh saudara-saudara, itu adalah sempurna. Itu adalah melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu pada saat kita mendengar perkataan Tuhan, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Melalui diriku sebagai gembalamu yang mati bagimu. Aku menggendong engkau. Aku menggendong engkau, melindungi engkau. Bahkan sampai aku mati di atas kayu salib, engkau ada di dalam pelukanku. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, tidak ada sesuatu apapun, baik kematian, baik apapun yang bisa memisahkan engkau daripada kasih Tuhan. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menggendong kita kemudian membaringkannya di padang yang berumput hijau. Kasih Tuhan yang sangat ajaib.
Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Kesimpulannya apa saudara-saudara? Bayi domba yang kecil. Domba yang buta. Domba yang tidak memiliki apa-apa. Domba yang lemah. Dan tidak berdaya itu. Yang perlu digendong dan dibaringkan oleh Tuhan. Mereka membutuhkan gembala yang baik. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi jangan pisahkan domba kecil dari Yesus. Mereka butuh Yesus. Anak-anak saudara butuh Yesus, bukan butuh dunia. Memang mereka butuh pendidikan, mereka butuh makan, mereka butuh naungan. Tetapi yang pertama dan paling utama di dalam hidup mereka, kebutuhan yang tidak boleh tidak ada, yaitu gembala yang agung. Sehingga anak-anak saudara itu boleh mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, sehingga takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini menyatakan adanya an excellent care of adolescents sheep. Pemeliharaan Tuhan kepada domba yang mulai besar. Sedikit saudara-saudara. Satu pemeliharaan yang dikatakan sebagai pemeliharaan kepada ABG. Anak yang baru gede. Air yang tenang ini saudara-saudara. Itu bertentangan, berlawanan dengan air yang bergejolak. Yang disebut dalam bahasa Ibrani itu adalah Nahal Menukah. Jadi engkau membimbing aku ke Nahal Menukah. Membimbing ke watering place yang tidak bergejolak. Air yang bergejolak itu saudara-saudara menimbulkan distorsi kepada adolescentship. Kepada domba yang masih kecil, yang masih remaja. Yang baru lulus SMA, kemudian merasa dirinya gede, kemudian melanglang buana ke dunia, lepas dari orang tua, mulai masuk dunia yang baru yang disebut the university. Dan mereka mulai bergaul dengan lebih banyak manusia, lebih banyak orang, lebih banyak bergaul dengan liberalisme, lebih banyak bergaul dengan sekularisme, lebih banyak bergaul dengan ateisme dan sebagainya, saudara-saudara, maka terjadi distorsi. Mereka bukannya mempertahankan apa yang disebut Nahal Menukah, yaitu air yang tenang, tapi mereka terguncang saudara-saudara, sehingga timbullah distorsi daripada nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh papanya. Nilai-nilai yang agung dari firman Allah yang ditanamkan oleh mamanya. Nilai-nilai yang fundamental yang didapatkan dari gereja terguncang, mengalami distorsi oleh karena air yang tidak tenang, air yang bergejolak yang diberikan oleh dunia. Oh saudara, ini adalah domba yang baru gede, anak yang gede, tidak tahu, dia belum dewasa. Tetapi diguncangkan oleh situasi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, aku gembala yang baik, membimbing mereka ke air yang tenang. Aku dengan tanganmuku sendiri akan membimbing mereka. Kemana? Ke Nahal Menukah. Ke air yang tenang. Yang disebut Nahal Menukah, saudara-saudara, itu adalah the life of the spring water. Kehidupan daripada air yang mengalir. Nah, inilah yang dijanjikan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 13. Disebutkan saudara-saudara, Mayim Hayim, the living water yang ditolak. Yaitu Mesias Kristus. Yang disebut sebagai Mayim Hayim, the living water, itu ditolak oleh orang-orang Israel. Diganti dengan apa? Dengan air yang bergejolak. Sehingga terjadi distortion. Nilai-nilai sorgawi dimusnahkan. Nilai-nilai Torah diganti dengan nilai-nilai Baal. Diganti dengan nilai-nilai daripada ajaran kafir. Nah saudara, sehingga terjadi gejolak dan sebagian besar dari Israel itu kehilangan iman yang murni, kehilangan ibadah yang benar kepada Allah. Ini tepat terjadi seperti yang dialami oleh anak-anak saudara dan saya. Nahal Menukah, kata firman Tuhan itu. Air yang tenang.
hanya didapati di dalam satu pribadi, yaitu gembala yang baik, Yesus Kristus. Sebab Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku, yang disebut nahal menuka. Sebab itu barang siapa yang datang kepadaku dan minum dari nahal menuka, dari air yang tenang, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37. Kesimpulannya apa saudara-saudara? Domba yang masih remaja membutuhkan excellent care yang tidak bisa saudara gantikan kecuali mereka bertemu dengan Yesus. Karena Yesuslah yang disebut air yang tenang, yang disebut the spring water, the living water. Saudara, dunia tidak bisa memberikan engkau air yang tenang. Dunia tidak memiliki nahal menuka. Dunia tidak memiliki mahim hayim, megor hayim hayim. Tidak memiliki apa yang disebut the living water. Tetapi pada saat kita datang kepada Yesus, anakku yang masih remaja, I am your door. Aku adalah pintu bagimu. Kalau engkau masuk melalui aku, engkau masuk di dalam kehadiranku, dan engkau akan melihat dari gelap masuk melalui aku yang adalah pintu bagimu, wahai anak-anak remaja. Engkau akan mendapatkan apa yang disebut nahal menuka, the living water, yaitu hidup yang kekal di dalam Dia, hidup yang real, hidup yang faktual, hidup yang sesungguhnya yang disebut eternal life. Hidup yang tidak bisa didistorsi, tidak bisa dikontaminasi oleh dunia ini. Selanjutnya dia mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ini adalah an excellent care of adultship, yaitu pemeliharaan yang paling excellent yang diberikan oleh Tuhan kepada domba-domba yang sudah dewasa. Disebutkan di sini, ia menyegarkan jiwaku. He restore my soul, kata Tuhan. Nafsi yesobet, restore my soul. Nafsi yesobet artinya apa? Terjadi recovery and healing kepada mereka yang hidup di dalam severe depression, in very deep anxiety and non-negotiable pressure. Saudara, jadi domba yang dewasa, orang yang dewasa seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan berita ini disampaikan, kita adalah domba yang sudah dewasa. Domba yang sudah dewasa ini, saudara-saudara, acap kali mengalami apa yang disebut severe depression, depresi yang luar biasa. Kemudian deep anxiety, kekhawatiran yang sangat dalam, dan ada tekanan di dalam sekitar kita ini yang tidak bisa dinegosiasi. Semua menekan, semua mendorong dan mengharuskan kita berada di dalam satu sudut hidup yang kita tidak mau ada di sana. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang dilakukan oleh gembala, aku menyegarkan jiwamu. Bahasa Ibrani sangat indah sekali saudara-saudara. Elohim Yahweh Wahipa Nikmat Hayim. Artinya ialah Allah sendiri yang akan menyegarkan jiwamu. Di tengah-tengah frustrasi, di tengah-tengah depresi, di tengah-tengah tekanan hidup dari segala penjuru ini. Acap kali kita kehilangan pikiran. Dan jiwa kita menjadi sakit, rusak. Dan jiwa yang disebut nefes kehidupan ini. Tadi disebutkan di dalam apa itu oleh Pak David Wangsa, bahwa Tuhan mengembuskan nafas kehidupan pada saat menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan Elohim Yahweh Waipah Nismat Hayim. Allah menghembuskan nafasnya sendiri di dalam diri manusia
Dan seketika itu juga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang disebut nefes itu adalah sentral kehidupan manusia. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, nefes manusia, nafas hidup manusia ini, saudara-saudara, menjadi ambruk dan terpuruk. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sebab mengapa? Pada saat nefes itu kehilangan kemuliaan. Nafas hidup yang diberikan oleh Allah itu kehilangan kemuliaan. Manusia menjadi ambruk, terpuruk. Dan itu akan berkelanjutan sampai akhir hidupnya. Dan akhir kehidupan itu disebut dalam bahasa Ibrani mavet. Artinya dead. Nah, pada saat kita depresi. Pada saat kita stres. Pada saat kita hopeless. Pada saat kita menderita bukan main luar biasa. Karena begitu berkecamuk segala macam dalam pikiran, dalam hal segala macam. Yang terhantam paling pedih dan paling menghancurkan itu adalah nefes. Nafas hidup. Yang disebut the soul, jiwa. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Aku akan merestore. Memberikan engkau healing. Dan memberikan engkau recovery. Barulah engkau bisa melewati dan berjalan dengan baik. Dan dia mengatakan juga ia menuntun. Elohim yanheni. Allah itu menuntun. Seperti orang tua yang sudah peot. Peot ini ya. Kesandung-sandung jatuh. Tidak bisa melihat dengan baik. Mengangkat punggung saja sudah tidak bisa. Dan banyak orang-orang tua disingkirkan secara halus. Yang disebut mercifully get it out. Ditaruh di dalam satu tempat. Yang mana orang tua itu yang sudah peot itu tidak mau sebetulnya terpisah dari keluarganya. Tetapi harus. Dia merasa seperti besi tua yang tidak terpakai. Dia tidak memiliki peran apa-apa di dalam keluarga. Dia merasa aku merepotkan. Dan orang tua itu merasa dia memiliki chronic health condition yang tidak bisa terobati. Dan mereka memiliki cognitive health sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Mereka memiliki mental health. Kadang-kadang sudah makan katanya belum. Sudah masih jam 2 pagi katanya sudah siang benderang. Jadi serba repot di dalam hidupnya karena mereka memiliki mental problem. Dan juga gampang terkena physical injuries. Dan yang lebih parah mereka memiliki kehilangan bladder control and constipation. Dan mereka hidupnya serba susah. Anak, bisakah merawat? Seorang tua mengatakan kepada saya. Dan saya sudah banyak mengatakan kepada saudara. Satu mama bisa memelihara 10 anak dengan baik. Dalam keadaan bagaimanapun juga. Tetapi 10 anak belum tentu bisa memelihara satu mama saja dengan baik. Tetapi Tuhan mengatakan, walaupun anakmu tidak mau engkau lagi, gereja tidak terlalu care kepada engkau lagi, tetapi I promise you, aku akan menuntun engkau karena aku adalah Elohim, Yahweh. Dan Yahweh mengatakan, Yahweh yanheni, aku menuntun engkau dengan patiently and carefully. Jadi setiap orang tua, ini adalah berita yang baik. Jangan kau takut, sebab mengapa? Tuhan menuntun engkau. Bukan di tempat yang mencelakakan. Bukan di dalam satu tempat di mana engkau menangis siang dan malam. Bukan di dalam satu tempat di mana engkau itu menderita kesepian tanpa anak, tanpa cucu dan sebagainya. Bukan di dalam satu tempat di mana orang-orang itu ignore kamu. Tetapi di dalam satu tempat di mana engkau bersama-sama dengan aku. Sekalipun engkau harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Hai domba yang kecil. Hai domba yang masih remaja. Hai domba yang jiwanya itu hancur, lebur, letih, lesu dan beban berat. Hai domba yang sudah tua, yang peot, yang merasa tidak berguna. Sekalipun
hidupmu seperti itu. Aku gembala yang baik, sekalipun harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Jangan takut, jangan takut. Sebab mengapa? Aku besertamu. Engkau akan berjalan dengan aku. Saudara-saudara, tahukah engkau gambaran ini? Gambaran ini adalah seperti ada sebuah lorong yang gelap, di mana sebelum sampai di padang yang berumput hijau, engkau bukan saja melewati padang gurun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, engkau harus berperang. Dan I will fight every battle with you, kata firman Tuhan. Aku akan berjalan bersama-sama engkau, memasuki the shadow of death. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan itu merangkak di lorong yang gelap gulita itu. Dia berjalan lebih dulu, merangkak lebih dulu. Dan domba-dombanya mengikuti dari belakang, saudara-saudara. Di tengah-tengah kegelapan, yang menjadi terang itu adalah domba. Dan di dalam kegelapan itulah dia mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Aku mengantar engkau sampai di padang yang berumput hijau. Dan inilah tubuhku. Engkau melewati tubuhku. Aku tidak pernah melepaskan engkau. Aku sudah berjanji. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagimu. Dan aku sudah berjanji, I will fight every battle with you. Sekalipun aku harus menatap mavet, the death, the shadow of death. Aku akan besertamu, kata firman Tuhan. Mulai hari ini hapus air matamu. Mulai hari ini letakkan ketakutanmu. Dan kenakan pengharapan. Sebab apa? Yesus gembalamu yang baik. Yang menyerahkan nyawa bagimu. Saudara, bukalah hatimu. Ini kesempatan bagimu. Jangan mengeraskan hati seperti domba kecil. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Dan hiduplah di dalam Dia sebagai gembalamu yang baik. Dia tidak akan meninggalkan engkau sekalipun. Walaupun harus melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan beserta engkau. Manusia mengecewakan. Dunia mengecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Bukalah hatimu, saudara. Dan dengarlah Yesus itu berdiri di depan hatimu. Dia mengetuk pintu. Dan barang siapa membuka, dia akan masuk. Dia akan tinggal di dalam engkau. Dan Tuhan akan membuat engkau tinggal di dalam Dia. Dan engkau mewarisi apa yang terindah yang tidak pernah dunia berikan kepadamu. Bukan hanya hidup yang kekal. Tetapi segala warisan yang diberikan Bapa di dalam Yesus Kristus menjadi warisan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu sudah diberitakan pada pagi hari ini. Dan biarlah itu termeterai dalam hati kami. Dan mulai kami berjalan mengikuti Engkau, Gembala kami yang baik. Sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, yang memberikan kita kesejukan dan jaminan daripada pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah kita yang mengerti arti persembahan, kita boleh bersama-sama memberikan persembahan melalui cek, boleh dikirim ke gereja masing-masing, dan payable-nya ke IEC, dan cantumkan juga untuk memo, misi, perpuluhan atau gedung, dan general ataupun dan sebagainya. Secara online melalui Zelle, saudara dapat memberikan kepada IEC San Francisco, alamatnya sfo.geis
gisf@gii-usa.org. Saudara dapat membacanya, dapat mengikutinya dalam page ini. Biarlah kita dengan sukacita bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyanyi sebuah lagu sebagai sambutan kita terhadap firman yang sudah kita terima. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Dan di hadapan lawanku tersedia hidangan, kau urapi kepalaku, ialah ku melimpah kebajikan, kemurahan kan mengikuti aku. Ku kan diam di rumahmu sepanjang masaku. Saudara, mari bersama-sama kita memanjatkan doa persembahan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang membimbing kami ke tempat yang begitu tenang dan melimpah di dalam Tuhan. Sebab hari ini ya Tuhan, kami juga boleh membawa persembahan. Biarlah kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Kau sucikan persembahan ini sebagai satu token kami berpartisipasi. Untuk kami juga boleh membantu akan pengelolaan daripada berkat yang Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya juga kami mengetahui bahwa semuanya ini juga adalah milik Tuhan yang telah Engkau izinkan untuk kami memperolehnya. Dan biarlah juga kami sebagai satu rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat terus mengingat akan kasih dan kebesaran Tuhan. Dan persembahan akan korban anakmu yang tunggal juga menjadi contoh bagi kami untuk memberikan persembahan di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini, kepada sesama kami. Juga membangun akan gerejamu, sehingga gerejamu boleh ada makanan, ada uang untuk dapat mengembangkan akan pelayanan Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan berkati, sucikan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita mencoba menghafal satu ayat, yaitu dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Kita akan bacakan ayat ini dan kemudian kita akan menghafalnya. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Biarlah saudara mengingat akan firman Tuhan ini. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membacakan berita gereja. Harap saudara mengikutinya. Gereja San Francisco berencana akan kembali membuka ibadah in person, maksudnya kita akan bersama-sama membuka gereja kita untuk kita dapat memulai ibadah hari Minggu. Kita akan mulai minggu yang akan datang, minggu depan tanggal 21 Juni. Dan juga pada kesempatan itu 21 Juni kebetulan kita akan merayakan Father's Day dengan pembicara pendeta Hengki Cahyadi dan akan dipimpin juga oleh Julie Linan. Untuk gereja di San Jose dan Sacramento, kebaktian masih secara online karena kami masih menunggu keputusan daripada city dan county yang di daerah masing-masing. Sebab itu kami memulai hanya di San Francisco, gereja San Francisco. San Jose dan Sacramento akan tetap mengikuti akan ibadah online. Harap jemaat mendoakan hal-hal ini dan perhatikan website gereja di www.gii-usa.org untuk pengumuman lebih lanjut. Juga saya ingin tambahkan, saudara sekalian, minggu yang akan datang, ketika kita memulai ibadah kita di gereja San Francisco, maka saudara, kami berharap membawa mask atau memakai mask, dan juga mematuhi akan anjuran daripada Departemen Kesehatan menjaga batas, menjaga batas satu dengan yang lain. Sebab itu waktu saudara disambut di dalam gereja ini, kita tidak akan shake hand lagi, kita tidak akan tabe seperti biasanya. Kita akan hanya memberikan tunduk dan hormat. Dan saudara, di dalam bangku-bangku gereja sudah diberi tanda X. Silakan saudara duduk di tempat yang bertanda X. Di situ kita sudah menjaga jarak satu dengan yang lain, tetapi seorang suami istri atau keluarga dapat berkumpul bersama-sama. Tapi bagi saudara yang tidak berkeluarga, saudara harap duduk sesuai dengan bangku-bangku yang ada mereknya X. Sekali ini saudara tidak dapat bergerombol di belakang gereja, tapi harus menyebar di seluruh bangku gereja, ya, mulai dari bagian depan sampai yang belakang. Harap saudara yang datang lebih pagi dapat duduk di bagian depan dan saudara sehingga mereka yang terlambat dapat duduk di bagian yang belakang. Saudara, saya harap saudara dapat memperhatikan hal ini dan juga saudara waktu masuk saudara akan dites temperaturnya. Harap jangan tersinggung temperatur yang kami pikir tinggi, saudara maafkan tidak dapat dipersilakan masuk gereja, ya. Saudara mungkin harus pulang dan berobat. Saudara sekalian, begitu juga ketika saudara masuk kami menyediakan sanitizer. Harap saudara dapat memakai sanitizer supaya saudara juga saudara menjadi bagian untuk membantu to sanitize the church, ya. Dan kami tetap membutuhkan pelayan-pelayan yang dapat mensanitize gereja sesudah ibadah. Dalam ibadah minggu yang akan datang sementara ini, jemaat dilarang datang bila ada demam atau panas, batuk atau sesak nafas. Kalau sedang sakit, harap mengikuti ibadah dari rumah saja, ya. Sekolah minggu akan diadakan dengan pengaturan kelas sesuai dengan pedoman gereja. Ramah tamah setelah kebaktian termasuk acara makan atau minum untuk sementara ditiadakan. Dan persekutuan doa dan pemuda in person, maksudnya di gereja,
akan dimulai bulan Juli. Jadi dalam bulan Juni ini tetap online. Kita berencana persekutuan doa dan juga persekutuan pemuda akan dimulai di gereja pada bulan Juli yang akan datang. Jika ada terbeban untuk melayani, harap menghubungi hamba Tuhan, majelis atau koordinator si pelayanan masing-masing gereja. Sampai di sini pengumuman, saya akan menyerahkan kepada Pendeta Steve yang akan menyampaikan pengumuman tambahan dan menutup. Untuk jemaat San Francisco, harap bisa siap untuk menghadiri kebaktian dengan guideline yang sudah diumumkan oleh Saudara Sugio, dan masih ada guideline yang lebih detail. Maka sebelum minggu depan kebaktian akan dikirimkan kepada saudara sehingga saudara bisa baca dan juga review sebentar supaya saudara bisa siap hati datang berbakti kepada Tuhan dengan baik. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi doxology. Kita akan tutup kebaktian pagi hari ini. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menguatkan, mendampingi, menaungi kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh sampai bertemu pada kebaktian yang akan datang.